Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini 12 Juni 2024. Sari Berita. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali alami erupsi pada Senin pagi 10 Juni 2024. Kementerian Sosial Republik Indonesia serahkan santunan sebesar 150 juta rupiah untuk ahli waris korban bencana alam di Kabupaten ND. Selengkapnya pagi ini bersama saya Desi Natalia. Pendengar, kita mulai berita pertama. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali mengalami erupsi. Akibat erupsi ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Lewotobi laki-laki dari level 2 waspada menjadi level 3 atau siaga. Selengkapnya, Ferry Soom melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur kembali erupsi pada Senin pagi 10 Juni 2024 pukul 7:20 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi letusan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melalui aplikasi Magma Indonesia, tinggi kolom abu teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau sekitar 2.384 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya, barat, dan barat laut. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 41,4 mm dan durasi 303 detik. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Herman Yosef Mboro mengatakan, dengan adanya erupsi ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meningkatkan status Gunung Lewotobi laki-laki dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Hal ini menandakan tingkat bahaya yang lebih tinggi dan membutuhkan kewaspadaan ekstra dari masyarakat serta pihak terkait. Herman memberikan himbauan kepada masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung serta wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 km dari pusat erupsi serta sektoral 3 km pada arah utara timur laut dan 5 km pada sektor timur laut. Menunjukkan adanya peningkatan aktivitas yang cukup signifikan sehingga Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Lewotobi laki-laki dari waspada ke siaga. Dengan perubahan rekomendasi saat waspada masih di 2 kilo radiusnya akan menjadi 4 kilo dan timur laut sendiri, sektoral timur laut sendiri di radius 5 kilo. Masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Herman juga menghimbau agar masyarakat terus memantau perkembangan situasi melalui sumber informasi resmi seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan dari pemerintah daerah setempat. Semua langkah pencegahan dan mitigasi bencana perlu diikuti dengan seksama untuk meminimalkan risiko dan kerugian akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. RRI ND Ferry Soom melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyerahkan santunan sebesar 150 juta rupiah untuk ahli waris korban bencana alam di ND. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Bantuan ini bersumber dari Direktorat Perlindungan Sosial Bencana Alam Kemensos RI yang khusus dialokasikan untuk 10 korban bencana alam di ND. Penyuluh Sosial Ahli Madya Direktorat Perlindungan Sosial Bencana Alam Siti Farida mengatakan, untuk satu korban meninggal dunia, ahli waris mendapatkan santunan sebanyak 15 juta rupiah. Syarat penerima atau ahli waris adalah yang memiliki hubungan darah langsung atau kandung dengan korban. Untuk santunan korban meninggal dunia akibat bencana alam tanah longsor di Kabupaten ND berjumlah 10 orang. Dan tiap korban mendapatkan 15 juta.
Siti kemukakan jika dirinya ditugaskan langsung dari kementerian untuk menyerahkan bantuan setelah mendapatkan laporan langsung dari Tagana ND tentang korban longsor satu keluarga di Kecamatan ND. Peristiwa ini juga langsung mendapat perhatian dari Menteri Sosial RI Tri Risma Maharini karena sempat viral di media sosial. Pas perintah Ibu pimpinan, Ibu Menteri Sosial bahwa harus hari itu kami langsung laksanakan. Untuk mekanisme laporan lanjut Siti mulai dari tingkat desa kelurahan ke dinas sosial setempat. Selanjutnya akan diberikan surat rekomendasi dari dinas sosial provinsi. Proses selanjutnya Kemensos akan mengalokasikan anggaran dan mengirimkan petugas untuk menyerahkan secara langsung ke pihak korban. Siti jelaskan untuk Kabupaten ND berdasarkan laporan yang diterima dari dinas sosial setempat, tercatat ada 10 warga yang menjadi korban bencana alam meninggal dunia. Rinciannya Kecamatan ND Timur 4 orang, Dona 3 orang, Lepembusu Kelisoke 2 orang, dan Kecamatan Kota Baru 1 orang. Penyaluran bantuan untuk Kecamatan ND Timur dan Dona dilaksanakan Senin malam, sementara untuk Kecamatan Kelisoke, Lepembusu, dan Kota Baru dilakukan Selasa siang bertempat di kantor Bupati ND. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Saudara, dalam upaya mencegah penyebaran virus ASF yang mematikan, pemerintah Kabupaten Lembata mengeluarkan larangan pengiriman babi antar wilayah dan peredaran daging babi secara bebas. Laporan disampaikan Lady Badin. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata telah mengkonfirmasi 2 sampel babi yang positif terinfeksi virus ASF. Konfirmasi ini didapatkan setelah pengiriman sejumlah sampel darah dan organ babi ke Laboratorium Veteriner Denpasar, Bali. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Kanisius Tuak, menjelaskan bahwa tingkat kematian babi di Kabupaten Lembata sudah cukup tinggi. Sejak Mei 2024 tercatat sebanyak 239 ekor babi mati, dengan 2 di antaranya terkonfirmasi positif ASF. Kadis Tuak juga menjelaskan Kota Leba-Leba, Kecamatan Nubatukan, yang merupakan ibu kota Kabupaten Lembata, mencatat angka kematian ternak babi tertinggi. Memang virus ASF, virus babi yang sangat meresahkan ekonomi masyarakat ini berdampak terhadap peternak-peternak di Lembata, dan sampai dengan hari ini kurang lebih 200-an ekor yang sudah mati akibat virus ASF dengan nilai kerugian mencapai 1,5 miliar ini. Adapun upaya pencegahan telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Lembata, diantaranya dengan melarang lalu lintas pengiriman ternak babi antar kecamatan dan desa. Hal ini dianggap perlu dilakukan mengingat hingga saat ini belum ditemukan obat ataupun vaksin yang mampu mengatasi virus ASF ini. Kadis Tuak juga menegaskan bahwa Pemkab Lembata juga melarang warga memotong babi yang sudah sakit ataupun mati dan kemudian menjual atau membagikan dagingnya. Lebih penting itu adalah menjaga biosecurity kandang dengan sanitasi kandang dan juga pakan. Terus tidak mengantar pulaukan ternak dari kecamatan yang terinfeksi terkena virus ini, jadi tidak boleh mengeluarkan ternak dari kecamatan yang sudah terkena virus ke kecamatan yang lain ya. Di perbatasan-perbatasan pun kita ada kasih alarm-alarm ya, bagaimana masyarakat tidak mengantar ke kecamatan ya masing-masing. Kadis Tuak mengungkapkan bahwa langkah-langkah tersebut diambil untuk melindungi populasi ternak babi di Lembata dan mencegah penyebaran lebih lanjut dari virus ASF yang telah menyebabkan kerugian besar bagi peternak lokal. RRI ND Lady Badin melaporkan. Tim SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi jasad seorang pria yang meninggal akibat terseret arus Sungai Ndewu di Kecamatan Paga, Kabupaten Sika pada Senin 10 Juni 2024. Laporan disampaikan Suimam. Kepala Operasi dan Siaga Basarnas Maumere, Suryaman, kepada RRI Selasa 11 Juni 2024 menuturkan, tim SAR gabungan melaksanakan pencarian terhadap Antonius Wela, laki-laki berusia 62 tahun, yang terseret arus Sungai Ndewu sejak tanggal 8 Juni 2024. Dijelaskan adapun kronologisnya, berdasarkan laporan pihak keluarga ke kantor Basarnas Maumere, bahwa korban yang beralamat di Desa Masabewa pada tanggal 8 Juni pukul 14 waktu Indonesia Tengah, berangkat menuju kebun menyeberangi Sungai Ndewu, namun hingga malam hari
hari korban tak kunjung kembali ke rumah. Dikatakan Suryaman, pada tanggal 9 Juni setelah melakukan pencarian, keluarga bersama masyarakat menemukan celana dan baju korban sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di aliran sungai Jembatan Kaliwajo. Dan dari situ pihak keluarga langsung melaporkan ke kantor SAR Maumere. Kantor SAR personel dari SAR Maumere segera melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian ataupun pihak masyarakat dan diberangkatkan ke personel ke lokasi. Sehingga setibanya di lokasi, tim SAR gabungan dalam hal ini adalah personel dari Basarnas Maumere, dari TNI atau Polri, bahkan dari BPBD dan masyarakat setempat berupaya, namun pada hari itu juga tidak membuahkan hasil. Ia melanjutkan, pencarian hari ketiga pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Lokasi penemuan sekitar 2 km dari perkiraan korban terseret arus. Setelah korban ditemukan dengan jarak 2 km dari titik awal, personil tim SAR gabungan melakukan evakuasi menuju Puskesmas Paga dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Ditambahkan, adapun tim SAR gabungan yang terlibat pada operasi SAR ini diantaranya Basarnas Maumere, Polsek Paga, Babin Kantimas, Koramil 1603 Sika, serta masyarakat setempat. Saudara, dalam menghadapi tantangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lembata telah melangkah dengan mengaktifkan pos komando siaga untuk rabies dan kebakaran hutan serta lahan Karhutla sebagai upaya meningkatkan koordinasi dalam penanganan bencana. Pos komodo utama berada di kantor BPBD Lembata dengan pos lapangan tersebar di kecamatan, kelurahan hingga desa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lembata, Andris Koban kepada RRI menjelaskan bahwa pengaktifan pos komando ini merupakan langkah konkret dalam rencana penanganan kasus rabies dan karhutla di Lembata. Kabupaten ini telah mengalami status siaga darurat bencana non-alam kejadian luar biasa KLB rabies sejak 1 April hingga 31 Desember 2024. Sementara untuk karhutla, status siaga darurat kekeringan dan karhutla telah diberlakukan sejak 1 Mei hingga 30 November 2024. Melalui pengaktifan pos komodo dan pos-pos lapangan, Andris menegaskan bahwa tim reaksi cepat siap untuk melakukan mitigasi resiko terhadap kedua bencana tersebut. Hal ini memungkinkan pengendalian bencana dari tingkat pemerintah daerah hingga desa dapat terjalin secara efektif. Andris menyoroti pentingnya kesiapsiagaan dalam memantau dan mencegah penularan rabies serta meluasnya karhutla. Tim reaksi cepat juga terus melakukan penguatan mitigasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Kita beralih ke berita lainnya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Labuan Bajo musnahkan barang ilegal hasil penindakan di bidang cukai periode Januari 2023 hingga Februari 2024, seperti yang disampaikan Rofinus Wula. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Labuan Bajo melaksanakan kegiatan pemusnahan terhadap barang hasil penindakan di bidang cukai periode Januari 2023 hingga Februari 2024. Kegiatan pemusnahan merupakan langkah tegas dalam penegakan hukum dan mengamankan keuangan negara. Kegiatan pemusnahan berlangsung di kantor Bea Cukai Labuan Bajo pada Selasa 11 Juni 2024. PLH Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Muhammad Lukman menjelaskan bahwa acara pemusnahan ini merupakan wujud nyata dari kerja keras dan sinergi antara Bea Cukai Labuan Bajo dengan seluruh instansi terkait sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan barang-barang ilegal tidak beredar di masyarakat. Barang yang kemudian menyalahi regulasi itu wajib dilakukan pemusnahan atau kemudian dilakukan pengklasifikasian. Ya, jadi kebetulan di Labuan Bajo ini, di Pulau Flores ini satu kantor yang membawahi satu pulau dan beberapa pulau lainnya begitu. Kita melakukan penindakan tadi yang sudah disampaikan oleh Kepala Kantor. Ini adalah bagian dari tugas kami
fungsi bea dan cukai, yaitu revenue collector, mengumpulkan penerimaan untuk negara yang tahun ini kami ditugasi oleh APBN itu sebanyak hampir 300 triliun se-Indonesia. Kemudian yang kedua adalah community protector, jadi kita melindungi komunitas masyarakat. Dari mana nih? Dari barang-barang seperti ini yang ilegal, hak negara tidak dipenuhi, kemudian juga beredarnya narkotika bekerjasama dengan aparat penegak hukum lain, khususnya yang lalu lintas barang masuk dari luar negeri dari Republik Indonesia ini. Barang yang dimusnahkan mencakupi hasil tembakau jenis sigaret kretek mesin dan sigaret kretek tangan sebanyak 273.720 batang serta minuman mengandung etil alkohol golongan B dan C sebanyak 335 botol atau 99,31 liter, sehingga total perkiraan nilai barang yang dimusnahkan mencapai 387.540.400 dengan potensi kerugian negara sebesar 249.288.430 rupiah. Acara pemusnahan dihadiri oleh para pihak terkait termasuk PLH Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, pimpinan TNI Polri, Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Lanal Labuan Bajo, Kodim 1612 Manggarai, Brimob Kompi 4, Pelopor Batalion B Labuan Bajo, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja Manggarai Barat, dan Kelurahan Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo Rufinus Fula melaporkan. Mahasiswa program studi peternakan Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa Stiper FB lakukan kegiatan praktek pembuatan pakan ternak dengan memanfaatkan hasil pertanian warga lokal. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli. Adapun kegiatan pembuatan pakan ternak tersebut melibatkan mahasiswa Prodi Peternakan Stiper Flores Bajawa dan juga melibatkan siswa-siswi praktek dari SMK Negeri 1 Kota Komba. Kepada RRI, Ketua Program Studi Peternakan Stiper Flores Bajawa, Egidius Rembo, SPT MSI menuturkan kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan aplikatif di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk mengaplikasikan atau menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari oleh para mahasiswa. Selain itu, menurutnya, kegiatan tersebut juga merupakan salah satu proses transfer of knowledge kepada mahasiswa sehingga para mahasiswa memiliki pengetahuan yang lebih dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskannya, bahan dasar pembuatan pakan seperti jagung dan dedak padi dibeli dari hasil pertanian masyarakat setempat. Oleh sebab itu, terkait pakan yang dihasilkan oleh Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa, khususnya dari program studi peternakan, kualitasnya dijamin tidak beda jauh dengan pakan-pakan yang didatangkan dari luar Pulau Flores. Hal ini menurutnya karena kualitas pakan tergantung juga dengan kualitas bahan dasar pembuatan pakan tersebut. Kualitas pakan, saya pikir pakannya juga kualitas tidak beda jauh dengan pakan yang yang dari Jawa. Jagung yang di sana, jagung kuning, jagung putih, kita juga di sini sama kualitas. Kualitas pakan itu kan tergantung dari tanahnya, toh. Tanahnya, karena tanah subur pasti dia punya kualitas. Pakan lokalnya juga pasti proteinnya baik, toh. Kita juga di sini daerah subur juga, daerah Pejawan. Kita jual hanya dengan 10.000 saja per kilo. Bahkan kalau dalam kota kita antar tempat, bukan kita minta mereka ambil di kita punya tempat pembuatan, tidak. Kita antar tempat. Orang pesan dalam kota kita antar tempat itu. Jadi mungkin menyangkut harga Rp2.000 lah beda harga dengan pakan dari Jawa itu. Ditambahkannya, untuk pemasaran pakan fase grower tersebut, pihaknya melayani antar ke tempat tujuan dari para konsumen yang melakukan pemesanan di wilayah Kota Bajawa dan di sekitarnya dengan harga Rp10.000 per kilogramnya. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Dan selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.